Halo semua, jumpa lagi dengan Irfan di IRF3D. Dalam video sebelumnya, saya telah menampilkan sebuah cara berbeda dalam mempresentasikan model 3D interior sebuah apartemen kecil. Model 3D interior tersebut dipresentasikan dengan gaya game FPS. Dengan menggunakan gaya ini, pemirsa dapat menjelajahi setiap sudut dari model 3D tersebut, memandang ke arah yang diinginkannya, sambil berinteraksi dengan pencahayaan. Dalam presentasi tersebut ditampilkan pula sebuah contoh bagaimana pemirsa dapat berinteraksi dengan elemen interiornya. Pemirsa dapat menyalakan dan mematikan TV. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan dari presentasi tersebut, software apa yang digunakan, dan bagaimana langkah-langkahnya. Tutorial ini dibagi ke dalam 3 video. Di video pertama ini, kita akan mulai dengan dasar-dasar komponen logik yang membuat kita dapat berinteraksi dengan model 3D. Dan sebagai kasusnya, kita akan bahas tentang bagian intro. Dalam video kedua, akan dibahas tentang first person camera yang memungkinkan pemirsa dapat menjelajahi model 3D. Dan dalam video ketiga, akan dibahas tentang berbagai cara untuk berinteraksi dengan berbagai properti dari model 3D. Yuk, mari kita mulai dengan video pertama. Pertanyaan pertama, mengapa di presentasi ini kita bisa berinteraksi dengan elemen model 3D? Jawabannya adalah karena elemen-elemen dalam model tersebut menyimpan komponen logik yang mengontrol perilaku dari elemen-elemen tersebut. Terdengar seperti pekerjaan coding atau programming? Anda tidak perlu khawatir soal hal tersebut, karena dalam membuat presentasi ini, kita akan menggunakan sebuah logic brick. Logic brick merupakan seperangkat piranti visual yang bertanggung jawab untuk mengintegrasikan komponen-komponen dalam sebuah model. Dengan menggunakan logic brick, kita dapat menentukan apa yang akan terjadi jika tombol mouse diklik atau sebuah tombol di keyboard ditekan misalnya. Jadi, setiap objek dalam model yang kita buat dapat menyimpan seperangkat komponen logik yang akan mengendalikan perilakunya dalam presentasi. Pertanyaan kedua, di software apa kita bisa menggunakan logic brick? Jawabannya, logic brick seperti ini dapat kita jumpai di software UPBGA. UPBGA adalah singkatan dari Uchronia Project Blender Game Engine. Sebagaimana namanya, UPBGA merupakan sebuah tools yang bekerja di dalam Blender sebagai penerus dari Blender Game Engine yang secara resmi ditanggalkan dari Blender sejak Blender versi 2.8 dirilis. Sejak itu, developer UPBGA bekerja mengembangkan game engine ini dan secara periodik mensinkronkannya dengan source code dari Blender. Artinya, UPBGA bisa kita lihat sebagai Blender yang game engine-nya seperti tidak pernah ditanggalkan. Hal ini berarti kabar baik pula bagi pengguna Blender, karena Anda bisa meneruskan alur kerja Anda di UPBGA sama dengan alur kerja Anda di Blender. Anda hanya tinggal menambahkan logic brick untuk membuat real-time interactive interior visualization dengan menggunakan kekuatan visualisasi real-time dari render engine Eevee. Versi UPBGA terbaru, yaitu 0.3, dirilis pada tanggal 4 Desember 2021. Tidak berapa lama sejak Blender 3.0 dirilis. UPBGA dapat diunduh secara gratis dari laman ini. Pertanyaan selanjutnya, dari mana kita harus memulai? Jawabannya adalah, mulailah dari membuat objek-objek seperti ini, seperti Anda biasa membuatnya di Blender. Model ini terdiri dari 3 buah scene, yaitu scene 1, scene 2, dan scene 3. Di scene 1, terdapat objek bernama logo 2, logo 3, kamera 4, light 2, plane 3, dan teks 15 dengan komposisi seperti ini. Komposisi ini, jika dilihat dari kamera yang berjenis ortografik ini, akan terlihat datar, tanpa efek perspektif.
Plane 3 ini memiliki animasi dengan 2 keyframe seperti ini, yang menyebabkannya dapat bergerak seperti ini, dan menghasilkan visualisasi seperti ini. Jika kita lihat di Non-Linear Animation Editor, tampak bahwa animasi tersebut bernama Plane Action 3. Di scene 2, terdapat kamera 2, light, plane 1, plane 2, plane 7, teks, teks 1, teks 3, dengan komposisi seperti ini. Plane 1 ini memiliki animasi dengan 2 keyframe seperti ini, yang menyebabkannya dapat bergerak seperti ini, serta menghasilkan visualisasi seperti ini. Dan jika kita melihatnya di Non-Linear Animation Editor, tampak bahwa animasi tersebut bernama Plane Action 2. Kamera di scene 2 ini diatur sama dengan kamera di scene 1. Sedangkan di scene 3, terdapat kamera yang memiliki karakteristik dan arah pandang yang sama seperti di 2 scene sebelumnya. Terdapat juga light 1, plane 4, plane 5, plane 6, dan teks 9. Namun di sini ini tidak terdapat satupun objek yang memiliki animasi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Setelah punya model seperti tadi, lalu selanjutnya apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah, buatlah beberapa skenario, yaitu kejadian apa yang akan memicu kejadian apa. Dalam kasus kita ini misalnya, terdapat kejadian-kejadian yang memicu terjadinya kejadian lain seperti jika kita mulai presentasinya, maka animasi Plane Action 3 akan dimainkan. Kejadian kedua, jika mouse diarahkan ke atas logo, maka logo akan mengecil. Jika mouse keluar dari area logo, maka logo akan membesar kembali. Dan jika logo tersebut diklik, maka akan memainkan animasi Plane Action 2 yang ada di scene 2. Begitu juga dengan kejadian jika kursor berada di area berwarna hijau ini, maka area ini akan berubah menjadi berwarna putih. Jika kursor keluar, maka area ini kembali berwarna hijau. Dan jika diklik, akan menampilkan scene 3. Dan kejadian terakhir, jika kita tekan Escape di keyboard, maka presentasi ini akan berakhir. Jawabannya, yuk kita beri logic komponen kepada beberapa objek di ketiga scene tersebut. Waduh, harus ngoding nih. Tenang, seperti telah disebutkan di awal, kita akan pakai logic break, asli tanpa coding. Untuk mulai dengan logic break, Anda harus menggunakan logic break editor. Sistem logic break terdiri dari 3 komponen utama, yaitu sensor, controller, dan actuator. Sensor merupakan sebuah sistem event atau kejadian yang digunakan untuk memicu sebuah kejadian tertentu. Controller bertugas mengevaluasi sensor sebelum mengaktifkan actuator. Sedangkan actuator sendiri bertanggung jawab pada pelaksanaan sebuah kejadian tertentu. Tugas kita sekarang adalah menerjemahkan kejadian-kejadian atau yang kita sebut skenario tadi ke dalam hubungan antara sensor, controller, dan actuator dalam logic break editor. Mari kita ambil kejadian atau skenario pertama. Jika kita mulai presentasinya, maka animasi Plane Action 3 akan dimainkan. Untuk menerjemahkannya ke dalam logic break, di scene 1, pilih objek Plane 3. Di Logic Breaks Editor, scroll mouse tengah Anda untuk men-zoom in atau out, dan drag mouse tengah untuk menggeser elemen di editor ini, kira-kira menjadi seperti ini. Klik tombol Add Sensor untuk membuat sebuah sensor atau pemicu.
Untuk kejadian pertama berupa mulainya presentasi, gunakan always. Pilih always dari pilihan yang ada. Lalu kita bergeser ke kanan untuk memilih actuator. Untuk kejadian memainkan animasi, gunakan action. Pilih action dari pilihan yang ada. Di kotak ini, pilih Blend Action 3 sebagai animasi yang akan dimainkan. Pastikan nilai Start F-nya 0 dan End F-nya 90 sesuai dengan rentang animasi yang kita miliki. Dan biarkan pilihan lainnya. Zoom out hingga bridge tadi, yaitu sensor dan actuator, keduanya terlihat. Hubungkan keduanya dengan mendrag dari ikon ini ke ikon ini. Secara otomatis, sebuah brick controller akan muncul. Jika sensornya hanya satu, biarkan saja controller ini apa adanya. Kejadian pertama telah selesai diterjemahkan. Mudah bukan? Mari kita coba. Dan tekan P untuk mulai menjalankan presentasinya. Keren bukan? Dan tekan tombol Escape untuk keluar dari presentasi. Pertanyaan berikutnya, supaya logo berubah kalau disentuh kursor dan memainkan scene selanjutnya, kita harus bagaimana? Jawabannya, Anda harus menggunakan jenis sensor yang lain. Mari kita terjemahkan kejadian berikutnya. Untuk melakukannya, kita mulai dengan memilih objek logo 2, karena pada objek itu kita akan lekatkan sebuah perilaku. Lalu, buatlah sebuah sensor, namun kali ini klik opsi mouse, dan klik di sini, lalu pilih mouse over. Ini dipilih karena kejadian yang memicunya adalah kursor yang digerakkan ke atas objek, bukan? Lalu seperti tadi, kita buat actuatornya. Pilih edit object sebagai actuator, klik di sini dan pilih replace mesh. Klik di sini, dan pilih logo 3. Apa artinya? Untuk mengecilkan logo, dalam kasus ini kita gunakan teknik replace mesh. Jadi, saat mouse digerakkan ke atas logo 2, objek tersebut kita perintahkan untuk diganti dengan objek logo 3 yang memang sudah lebih kecil. Terbayang? Seperti tadi, hubungkan sensor dengan actuator dan biarkan controller yang muncul apa adanya. Kejadian kedua telah selesai diterjemahkan. Dan sekarang, mari kita coba. Pindahkan kursor ke editor 3D viewport seperti tadi, lalu tekan P untuk menjalankan presentasi. Kejadian pertama berlangsung, dan jika kita letakkan kursor di atas logo, maka logo tersebut mengecil sesuai skenario. Saat keluar, tentu tetap masih kecil, sampai kita buat komponen logic berikutnya. Seperti di scene 1, gunakan sensor always yang terhubung dengan actuator action dengan settingan seperti ini.
Pertanyaan ke-8, apakah hanya harus satu kejadian yang bisa memicu kejadian lainnya? Jawabannya tidak. Untuk bisa memicu sebuah kejadian lain, mungkin diperlukan lebih dari sebuah kejadian atau kondisi yang memicunya. Seperti kejadian ini misalnya. Jika logo tersebut diklik, maka akan memainkan animasi Plane Action 2 di scene 2. Untuk kasus di atas, kita tidak bisa hanya membuat sensor mouse untuk left button yang dihubungkan dengan actuator scene dengan mode set scene dan menggunakan scene 2 sebagai target scene-nya. Jika kita hanya menggunakan settingan ini, maka jika kita klik kiri di sembarang tempat, maka tampilan akan di-set ke scene 2 yang kita pilih tadi. Sedangkan yang kita inginkan hanya saat diklik di atas logo. Jadi, secara spesifik, kejadian klik kiri harus berlangsung di atas logo. Maka dari itu, kita harus menggunakan dua buah sensor. Yang pertama adalah mouse over, dan kedua adalah left button. Lalu kita hubungkan keduanya dengan controller ini dan mainkan. Juga agar bidang hijau ini berubah warna saat kursor masuk atau keluar, gunakanlah setting seperti ini. Juga agar bidang hijau ini berubah warna saat kursor masuk atau keluar, gunakanlah setting seperti ini. Lanjut ke pertanyaan 9. Bagaimanakah bentuk logik komponen untuk mengakhiri presentasi? Jawabannya, Anda tidak perlu membuatnya, karena hanya dengan menekan tombol Escape, otomatis akan menghentikan presentasi. Ya, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa materi video-video selanjutnya? Video 2 akan membahas pembuatan first person camera dan logik komponennya, sehingga seseorang dapat menjelajahi model. Sedangkan video 3 akan membahas pembuatan tombol-tombol untuk berinteraksi dengan berbagai properti dari model. Jadi, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar Anda tidak tertinggal kabar saat video bagian kedua telah dirilis. Sampai jumpa di video bagian kedua. Irfan di sini, dan salam!